Terima kasih Padre Fidelis ya, pembelajaran pada malam hari ini padat sekali ya, sungguh luar biasa. Bagaimana Yesus harapanku dan sumber kebahagiaanku. Kita bicara tadi banyak hal tentang sukacita ya, sukacita lalu kemudian disable dan mungkin apa yang kita alami semua tadi dibahas itu mungkin semua jauh dari kita ya. Kita tidak bisa bersuka cita dalam penderitaan, kita tidak bisa bersuka cita dalam kesesakan. Ya, pada malam hari ini kita diingatkan terutama tadi oleh Santo Agustinus ya, juga Santo Fransiskus Assisi, Bapak Syarafik dari Padre Pio ya, bahwa peziarahan kita ini kita hidup hanya di Rantau, tenda ya, rantau di tenda. di tenda ya. Nah, kita mau menuju perjalanan. Baik saudari-saudaraku semua, mungkin ada yang mau bertanya atau membagikan kisahnya betapa masih jauh kita ya sebagai anak rohani tiap malam berdoa tapi masih bersungut-sungut, masih mengeluh begitu. Silakan dari Nias sampai Papua ya, kemudian juga ada dari Malaysia, ada dari saya tidak lihat apakah Ibu Iren ada malam hari ini. Biasa ada beliau. NTT cukup lengkap ya, ada dari Sumba, dari Atambua ya. Silakan, ada yang mau bertanya atau semua terpesona pada malam hari ini, Atau Pak. makin kabur. Ya, baiklah saya bertanya, Padre. Silakan, Banyak Pak Yo, yang Heri. bertanya nih. Mengenai sukacita begini, kita menempatkan dirinya kita itu bagaimana? Kita sering mendengar umat-umat Kristen mau mau beribadah aja dilarang, yang terusir di apa umat Buddha juga kemarin saya baca juga dilarang. Lalu kita sebagai umat Katolik, apakah mendengar atau melihat itu kita harus tetap bersukacita, Padre? Kira-kira itu pertanyaan saya, Padre. Terima kasih. oke, terima kasih. Waduh, kita sukacita itu apa ya? Bagaimana kita alami ya? Bukan karena kesulitan orang lain, ya. Tapi sukacita itu ketika kita mampu, menerima apa yang terjadi di luar kehendak kita. Itu ya. Tapi kalau umpamanya kejadian seperti yang terjadi penolakan itu, ya bukan kita tidak bersuka, tapi kita turut prihatin, ya. Lalu bukan berarti kita juga mau apa ya, bagaimana atau kita menjadi senang kalau sudah tidak, bukan dalam arti begitu, bukan, ya. Jadi kalau ada terjadi sama orang lain di apa, lalu kita bersuka cita, tidak, beda, ya. Justru kita prihatin, ya. Lalu bagaimana cara kita bisa prihatin dengan itu? Ya udah, kita juga sekurang-kurangnya eh, kita memberi apa ya kekuatan kepada mereka, ya. Kita memberi kekuatan atau mendoakan mereka, baik yang mengalami itu maupun orang juga yang melakukan tindakan itu. Jadi kita doakan. Hanya itu cara kita. Jadi bukan bersuka cita dalam arti, wah kita tepuk tangan, enggak, bukan. Jadi itu bertolak belakang lah. Ya, itu namanya itu sukacita dunia. Jadi saya senang melihat orang susah, lalu susah saya melihat orang senang. Itu beda, itu dunia. Sedangkan sukacita kita yang berasal dari Tuhan, yakni kita mampu menerima situasi apapun yang melanda kita, kita tetap kita bisa bersukacita. Karena bagaimana ya, seperti Ayub, memang awalnya dia mengalami apa ya, ini hukuman Tuhan, dia dulu orang saleh dan sebagainya. Tetapi ketika dia pelan-pelan bisa menyadari bahwa itu semua haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Saya hanya titipan, hanya saya berziarah di dunia ini, hanya tenda seperti tadi. Ya udah, kan? Karena kalau dia selalu bersungguh-sungguh dan menyalahkan, tidak mengubah situasi. Tapi ketika dia mampu menerima itu, maka situasi berubah. Tapi itu proses, tidak serta-merta langsung apa dia mengalami sukacita itu, dia proses, ya itu. Jadi beda Pak, siapa tadi Pak yang Heri. bertanya, beda dengan sukacita. Jadi kita tidak bersukacita atas penderitaan orang lain, tidak.
Itu justru bertolak belakang. Itu tidak Kristiani. Baik, terima kasih. Terima kasih, Padre. Ya, Selamat malam. Boleh saya bertanya? Silakan. silakan. Eh, Padre, untuk menerima atau istilahnya kadang-kadang tuh kita tuh kan sudah mau bersukacita atau melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita lah, dengan tidak meminta balasan atau apa segala macam. Tetapi bagaimana kita menghadapi atau mengatasi situasi misalnya setelah kita lakukan segala sesuatunya dengan sukarela, sukacita, tetapi balasannya atau bahkan kita boleh dibilang ya fitnah atau dituduh seperti itu. Bagaimana kita harus menerimanya dengan lapang dada. Demikian Pak Padre, terima kasih. Baik, jadi ini memang apa ya kompleksitasnya bagaimana disposisi batin kita ya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia ada keterbatasan ya untuk menerima segala sesuatu tekanan, fitnah. Maka karena semakin kita terangkan kepada mereka pun semakin tidak percaya. Karena orang-orang yang tidak senang dengan kita, kamu jelaskan pun apapun kepada mereka tidak pernah akan terima. Selalu melengket di apa mereka itu bahwa kita begini, bahwa kejelekan kita. Itu. Maka tak usah diterangkan kepada mereka. Ya, juga ketika mengalami itu yang dikatakan tadi harus sabar. Ya, sabar. Tidak ada kata lain selain sabar. Lalu ada tadi Roma 12:12, tekunlah berdoa. Itu. Karena kita tidak bisa membela diri kita, kita bela pun kepada orang yang tidak senang dengan kita, sama sekali tidak akan percaya. Jadi pembelaan kita ada dari Tuhan. Hanya itu. Karena semakin kita juga sakit hati dengan mereka, ya kita yang susah, kita yang merana terus. Ya udah sabar saja. Dan kita tekun dalam doa, bahkan doakan mereka yang menyakiti hati kita itu, yang memfitnah kita itu. Itulah cara kita berdamai, mendoakan. Dan ini sulit. Kadang-kadang jangan mendoakan, menyebut namanya saja sudah sulit. Tapi itulah perjuangan. Ya. Itulah perjuangan. Jadi begitulah, Bu. Terima kasih, Padre. Iya. Ya, silakan kalau masih ada lagi yang mau bertanya atau mau berbagi. Ya, boleh juga bersharing, silakan. Kamu tadi kan ada 7 langkah untuk tetap berpengharapan ya. Ya. Aku tertarik sama yang ini nih Romo. Yang nomor 1, bersyukurlah bahwa Anda masih hidup. Itu kan untuk kita ya Romo yang sehat. Yang sehat itu yang bisa melakukan kegiatan kita secara normal. Tapi kalau yang sakit itu Romo apakah mereka punya seperti ini, kalimat ini? Iya, yang sapat terutama yang sakit berat gitu. Itu aja. Jadi hidup itu kan apa wujudnya nafas kan? Hidup berarti kita masih bernafas. Itu. Jadi kita syukuri bahwa kita masih bernafas. Itu dia. Entah dia sehat atau tidak, masih bernafas. Ya, karena kata Yesus tidak mungkin lagi memuji Tuhan orang yang sudah mati umpamanya. Tapi kita yang masih bernafas masih bisa lah memuji Tuhan. Hari ini bagus sekali doa yang diajarkan oleh Yesus, doa Bapa kami. Jadi itu bagus, Bapa kami. Jadi apapun situasi kita, kita selalu panggil Bapa. Dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaan. Itu. Jadi ukuran kesehatan, ya, ukuran kesehatan tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak mampu lagi bersyukur. Ya, tidak.
Maka memang sangat tergantung di apa situasi orang bagaimana mendidik dirinya untuk tetap bersyukur. Tapi kalau tadi hanya mengeluh, bersungut-sungut, memang susah bersyukur. Apalagi kalau di situasinya dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, akan sulit. Ya. Tapi ini sudah dibuktikan oleh para kudus, situasi termasuk Padre Pio kita, Bapak rohani kita, bagaimana dia menderita, bagaimana lima apa itu mengalami penderitaan. Dia mengalami penderitaan fisik, dia mengalami penderitaan psikis juga, ditekan oleh teman-teman apa satu komunitas saudaranya, juga termasuk pimpinan gereja pada saat itu. Tekanannya luar biasa, belum lagi kekuatan roh jahat itu yang mengganggu terus. Tapi dia tetap bersyukur. Itu. Nah, memang dalam level seperti ini, ini penting, ya. Perlu, karena tingkatan ketahanan kita ini punya level juga, tidak langsung level tinggi. Kita mulai dari level bawah dulu, pelan-pelan. Istilahnya itu kita harus naik ke kelas. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau tidak mampu lagi melakukan ini, kita masih tinggal di situ, belum naik kelas. Maka memang kita sebagai devosan ini sudah 3 tahun lebih, itu berlatih diri terus. Sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu. Jadi beda dari level ketahanan itu dilatih terus. Dan itu yang disebut nanti keutamaan, menjadi keutamaan. Itu deh. Nah, jadi begitulah. Jadi ya tidak bisa kita paksakan juga ya, masing-masing punya reaksi orang, tergantung dari mana disposisi hatinya, bagaimana ia melatih diri untuk itu. Maka 3 tadi itu yang dikatakan dalam Roma, Paulus kepada umat di Roma, ya, berbahagia dan dalam pengharapan, sabar dalam 3 itu, dan bertekunlah dalam doa. Dan 3 itu bagus sekali Pak tadi Paulus mengatakan. Ya, Roma 12:12. Ya, tadi. Ya, baik Romo, makasih. Ya, makasih. Terima kasih. Kalau saya sedikit sharing ya, selama mengikuti menjadi devosan Padre Pio ya hampir 3 tahun ya, saya ikut mulai bulan Desember kalau saya nggak salah ya. Yang saya dapatkan selama 3 tahun ini yaitu spiritual Padre Pio, itu kerendahan hati. Ya mungkin sebelum saya mengikuti doa-doa setiap malam dengan sahabat Santo Pio, saya ya itulah kerendahan hati itu semuanya dalam pelayanan itu penting sekali ya. Kalau kita melayani, kalau kita tidak rendah hati pasti akan banyak menjadi batu sandungan gitu ya Romo ya. Kadang-kadang pengen melayani dengan baik, tapi kadang ketika menghadapi tantangan atau mungkin ada orang yang tidak senang sama kita ya, kadang kita langsung masuk ke hati ya, sehingga itu akhirnya memberatkan kita untuk pelayanan. Tetapi dengan mengikuti doa setiap malam dengan Santo Pio, saya merasakan kerendahan hati sangat dibutuhkan. Karena dengan kita rendah hati, jadi kita mau mengampuni, kita mau bersahabat, atau terlebih juga bersama keluarga kita sendiri, suami atau istri atau anak-anak ya. Kadang mungkin suka terjadi juga kesalahan baik saya ataupun mungkin suami, tapi dengan kerendahan hati saya mau mengampuni, atau juga pun suami mau mengampuni, akhirnya kita boleh merasakan juga sukacita. Tapi selain di rumah pun saya juga mengalami banyak hal-hal seperti di lingkungan, mungkin ada yang tidak suka dalam pelayanan kita ataupun apa, sampai juga kadang-kadang datang kita merasa sudahlah kita mau berhenti gitu ya. Tapi ternyata dengan kita mau mengampuni, mau merendahkan hati, terlebih di hadapan Tuhan Yesus, kita mau bersama Santo Pio, kita mau berdoa gitu, akhirnya kita dibukakan jalan. Ternyata orang-orang yang kita merasa kita tidak cocok lah atau seperti apa gitu, yang mungkin ataupun tidak suka sama kita, akhirnya ternyata dibukakan jalan sehingga kita merasa lega gitu. Akhirnya
kita boleh melayani dengan sukacita, dengan penuh hati. Jadi modal terutama pelayanan ternyata itu adalah kerendahan hati. Karena kalau tidak ada kerendahan hati dalam diri kita, agak sulit untuk melayani. Saya rasa itu aja, Romo. Terima kasih, Baik, Romo. terima kasih. Padre. Bagus. Ya, Bagus sharingnya, terima kasih. Terima kasih Bu Margaret ya. ya. Sharing yang luar biasa. Ya banyak hal yang kita belajar dan tentunya semua saudari-saudaraku semua dengan mendengar pesan Padre Pio setiap malam ya. Bagaimana Padre Pio mengajarkan kerendahan hati, mengajarkan penderitaan gitu ya. Saling mengampuni. Ya, mengampuni. Nah, kalau kita masih kesel sama anak kita, anak mantu kita, suami kita, ya mungkin kita merenung lagi pesan-pesan Padre Pio ya. Saya sedikit saja berbagi. Sebetulnya kondisi saya itu sangat-sangat tidak baik ya, sangat tidak baik. Saya ada di layar ini mungkin bisa kelihatan saya sangat pucat sekali dan saya berkeringat sebetulnya. Dari tadi saya bertahan, saya berusaha, saya mohon. Karena saya belajar banyak dari Ayub ya. Kau yang memberi, kau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sakit sekali. Tapi saya belajar bahwa apapun yang terjadi, itu pasti atas seizin Tuhan. Dan saya hanya minta dimampukan melewatinya. Karena tidak ada pilihan lain. Rasa mual ya, rasa yang waduh segala berkecamuk begitu ya. Bukan berarti bahwa semua anak Padre Pio itu harus melewati penderitaan, enggak ya. Jadi jangan juga, aduh ikut Padre Pio itu menderita sekali, tidak ya. Tetapi kita diberi tantangan, Ibu Margaret tadi katakan, kita bisa ekstasi ya. Ya. Kita ekstasi, kita keluar dari diri kita. Sehingga kita lupa kalau kita sedang mengalami sesuatu yang begitu berat. Padre Pio tadi di mana ya, saya lupa di surat atau yang di mana. Di dalam penjara pun ya, dia masih berdoa untuk orang lain. Ya. Dia seorang imam, orang kudus ya. Di antara konfrater dan di antara lingkungannya ya, kemudian juga pada kuria juga menekan ya. Dia berada pada situasi yang sulit. Jadi saya belajar dari Padre Pio begitu ya, ketika ada tekanan dari sana, tekanan dari sini, secara fisik saya seperti ini, begitu ya. Saya cuman tadi ya bersyukur saja dalam segala hal. Saya cuman minta saya bisa melewatinya. Saya tidak mengeluh. Karena kalau mengeluh saya tambah sakit. Ya, benar. Jadi saya sungguh belajar ya, bersukacita dalam penderitaan. Dan tentunya itu perlu latihan ya. Ya kalau nggak sering dibentur-bentur kan ya nggak ngalamin juga gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak ya, begitu banyak benturan akhirnya sudah, oh ya tinggal kemana lagi ya, bergantung saja lah. Oh Tuhan, situasiku begini. Ya kalau sudah nggak sanggup saya bilang, Tuhan gendong saya. Izinkan saya melangkah di atas langkahmu. Hanya itu yang mampu saya lakukan begitu. Apalagi Padre Fidelis tahu ya sebagai pembimbing rohani kita ya perjalanan Padre Pio Prayers Group ini begitu ya, dan sebentar lagi juga begitu. Waduh luar biasa sekali ya. Kalau kita tidak menerima itu sebagai anugerah, ya mungkin kita ya keluarnya ya kata Bu Margaret tadi ya. Mungkin kesel ya, mungkin kita akan emosi begitu ya. Tetapi ketika seperti tadi itu kita lihat Padre Pio, Yesus dihina, Bapak Paus Fransiskus ya. Senyum saja ya, kalaupun datang ke Indonesia disuruh dideportasi begitu ya. Ada saja orang seperti itu. Kita emosi begitu ya. Tapi
Saya cuma mau mengajak saudara-saudariku semua sebagai devosan, supaya kita bertumbuh, ya, supaya tidak sia-sia setiap malam kita berdoa, kita berkumpul, kita harus bertumbuh. Setelah bertumbuh ya kita bisa berbuah banyak. Makin banyak jiwa-jiwa yang datang. Kenapa? Karena melihat sikap kita. Ya, kita menampilkan wajah Kristus seperti pesan Padre Pio yang kemarin. Orang melihat kehadiran kita itu adalah melihat Yesus. Jadi bukan kita lagi yang dilihat gitu. Tapi kalau kita nggak bisa menampilkan itu, ya kita menjadi kelompok doa yang hanya religius ritual. Nah, itu yang kita jaga ya. Memang olah batinnya banyak sekali. Ya ditekan, di macam-macam ya tetap aja bersyukur saja. Mungkin itu sharing dari saya ya. Untuk yang mungkin banyak berbeban berat, persoalan macam-macam ya, soal kesehatan, soal ekonomi, soal rumah tangga, soal anak ya macam-macam. Just leave it to God. Dia lebih tahulah apa yang kita butuhkan. Dan pada malam hari ini kita diteguhkan bahwa peziarahan kita ya kita hanya menginap di tenda dalam perjalanan. Ya, aduh. Ya, Baik. seperti itu. Terima kasih Bu Evo, bagus Ya. sekali. Sangat meneguhkan. Ya, ya. Ya, jadi begitulah para saudariku, memang setiap dari kita beda-beda cara menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jadi tidak ada yang luput. Cobalah seperti kalau lihat wajah Ibu Evo itu ya seperti tenang saja, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi ketika Ibu Evo men-sharingkan itu, selain juga membagikan apa yang dialami, meneguhkan kita. Jadi sama juga saya, jangan mengatakan saya memberi ini, saya sudah, kita juga mempunyai pergolakan, tapi itu kita bawa dalam sukacita saja. Ya, itu obatnya katanya. Jadi obatnya ya hati yang gembira, itulah obat, kan? Baik, terima kasih. Baik, saudara-saudariku, kalau tidak ada lagi ya, malam hari ini kita sungguh belajar begitu banyak. Yang paling penting itu sukacita ya. Kuncinya tadi sukacita. Dengan sukacita semua kita melihatnya dalam perspektif yang lain ya. Kita malam hari ini belajar tentang ekstasi. Mungkin saya selama ini selalu bilang saya ekstasi gitu ya. Tapi bukan minum ekstasi begitu. Kita keluar dari diri kita, ya begitu ya. Padre Pio kalau perayaan Ekaristi dia itu ekstasi. Ya. Ya, karena begitu sampai berjam-jam itu konsekrasi tanpa sadar ya, orang lain sudah nunggu-nunggu kapan selesainya gitu ya. Itu dia. Iya. Baik ya, kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak Padre Fidelis ya. Kita semua bersatu dalam doa untuk rencana-rencana besar kita, terutama bantu saya ya di dalam doa untuk kesehatan saya karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan belum selesai dalam waktu dekat ini ya. Dan semoga saya dikuatkan dan kita semua bisa menjadi peziarah harapan dan juga menjadi misionaris harapan. Ya itu. Jadi selama 1 tahun nanti ke depan kita akan terus bicara mengenai peziarah harapan. Ya, dan kita juga menjadi misionaris harapan lewat spiritualitas Padre Pio, membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ibu Ina, apakah ada yang mau disampaikan, atau Ibu Sofi atau Ibu Like sebelum kita akhiri dengan nanti berkat? Selamat malam, Badri. Selamat malam, Mbak Eva dan teman-teman. Kami ingin menyampaikan saja yang Solevo untuk di Sumba telah kami kirimkan, dan suster akan mengirimkan kegembiraan anak-anak, sukacita anak-anak pada hari Jumat nanti. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina ya.
Ya itulah kegembiraan kita juga ketika bisa membuat anak-anak gembira ya. Bagus. Baik ya, kalau tidak ada kita akan terima berkat dari Padre. Sekali lagi Padre, terima kasih juga saudara-saudariku semua. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita yang sangat luar biasa. Mari kita jaga terus ya. Jangan berpikir soal numbers ya. Bukan jumlah yang pentingnya, tetapi kualitas ya. Bayangin itu 37, 40 setiap malam bisa berdoa itu luar biasa. Ya itu kan kalau tiap malam ya kan. Ya jadi sungguh luar biasa, itu boleh terjadi, itu adalah rahmat Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan. Ya, tetapi rahmat Tuhan sehingga mengizinkan kita bisa bertemu di sini setiap malam. Dan malam hari ini kita berterima kasih pada Padre sebagai pembimbing spiritual kita yang terus memberikan ya pembelajaran yang luar biasa kepada kita, dan kita akan terima berkat penutup dan doa terutama untuk doa kita semua ya yang sakit yang ini, mungkin Padre juga mendoakan. Silakan Padre. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kekal dan kuasa, kami menyembah dan memuji Engkau karena Engkau Allah yang maha baik. Sungguh baik, segala-galanya baik. Terutama Engkau telah menganugerahkan kepada kami malam ini kesempatan untuk menimba kekuatan dari firman-Mu, sehingga kami tetap penuh pengharapan dan juga penuh sukacita. Maka anugerahkan kepada semua saudara-saudaraku yang hadir di sini maupun yang tidak hadir dalam Zoom ini, kesehatan, juga kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala perjuangan hidup yang di dunia ini hanya kami sementara saja. Berilah mereka kekuatan Tuhan dalam menghadapi segala persoalan-persoalan hidup. Buka jalan dari segala kesulitan, ekonomi, dan apapun yang mereka hadapi dalam keluarga. Bukalah jalan. Dan terutama bagi saudara-saudari kami yang sakit, yang menderita, pulihkanlah mereka Tuhan. Dan semoga tetap mereka setia kepadamu. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan semoga kami tetap mengalami kasih-Mu yang melimpah. Dan semoga melalui orang-orang yang juga mempercayakan kepada kami, kami dapat bertanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Bunda Maria, Bunda pertolongan kami, doakanlah kami anak-anak-Mu. Para kudus di surga, terutama Padre Pio, doakanlah kami anak-anak rohani-Mu. Maka kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, keluarga-keluarga kita, seluruh perjuangan kita, dibimbing, dilindungi, dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Padre. Terima kasih Padre. Terima kasih banyak. Terima kasih Padre. Juga. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam semuanya. Semuanya. Terima kasih. Malam.